pemberdayaan yang telah kita lakukan ini kita turunkan dari visi dari Bapak Presiden, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Itu adalah visi dari Bapak Presiden. Dari visi ini diturunkan menjadi visi, salah satunya visi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dari visi ini kita jabarkan menjadi agenda prioritas nasional yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga meningkatkan SDM berkualitas berdaya saing, dan yang keempat yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Nah, kami hadir, Kementerian Desa hadir mendukung program prioritas agenda prioritas nasional dari Bapak Jokowi dengan adanya program SDGs Desa. SDGs Desa ini adalah pendataan terkait dengan data desa. Karena dengan data yang valid dengan yang satuan terkecil yaitu desa, harapannya nanti dapat mendorong tercapainya apa yang dicita-citakan dari visi dan misi dari Bapak Presiden. Nah, kembali lagi bahwa kami dari Kementerian Desa, karena untuk mendukung dari agenda prioritas Bapak Presiden yaitu meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kemudian kita juga mempunyai tugas dan pokok dan fungsi yaitu melakukan pelatihan yang dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas SDM. Kita Bapak Kepala Balai mencetuskan adanya program 3-in-1. 3-in-1 ini dalam artian yaitu ada 3 program utama dalam proses pemberdayaan masyarakat di desa, yaitu pemberian stimulan, pelatihan, dan pendampingan. Nah, kita akan ulas satu-satu. Nah, inovasinya yaitu pelatihan, pendampingan, dan pemberian stimulan. Pemberian stimulan yang kita berikan dari Dirjen Teknis. Pemberian stimulan ini dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, dan Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Adapun program-program atau kegiatan dalam pemberian stimulan ini yaitu bantuan pengembangan usaha BUMDes, pengembangan objek wisata, pendukung destinasi super prioritas, dan pengembangan objek wisata. Jadi kembali lagi bahwa poin yang pertama atau 3-in-1 yang pertama adalah pemberian stimulan. Pemberian stimulan ini berasal atau disalurkan dari Dirjen Teknis. Pemberian stimulan ini terlebih dahulu kita akan lakukan identifikasi. Walaupun kami tidak menangani terkait dengan pemberian stimulan, tapi Dirjen Teknis ini dalam memberikan stimulan harus melakukan identifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan di dalam masyarakat itu? Sama disesuaikan dengan RPKP, Rencana Pembangunan Pedesaan, Kawasan Pedesaan. Jadi apakah bantuan yang diminta oleh masyarakat yang diajukan oleh kementerian itu sesuai dengan program pengembangan kawasan? Nah, bantuan-bantuan teknis ini nyon sewu Bapak Ibu dan adik-adik, terkadang bantuan itu sudah turun, tapi kadang-kadang masyarakat itu tidak tahu bagaimana sih mengoperasionalkan alat atau mesin yang sudah menjadi bantuan, atau dalam hal ini kelembagaannya yang belum kuat di desa. Jadi kami mendorong kelembagaan ekonomi di desa yang paling pas adalah dengan adanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, kami ketika ada bantuan itu sudah turun, sedangkan masyarakat itu sebenarnya belum siap, baik mengoperasionalkan teknis, mengoperasionalkan alat maupun kelembagaan di desa belum siap, terutama BUMDesnya, kami hadir. Kemudian masuk ke poin yang kedua yaitu poin pelatihan. Poin pelatihan ini sesuai dengan tupoksi kami
di balai bahwa kami melaksanakan pelatihan. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, terutama untuk menyambungkan dengan bantuan yang sudah diberikan tadi. Kita hadir untuk memperbaiki kelembagaannya maupun teknis operasional dari bantuan tersebut, sehingga harapan kami dengan adanya kita lanjutkan dengan pelatihan, tidak ada bantuan yang sia-sia atau kalau orang Jawa itu muspro. Kadang-kadang ketika bantuan itu datang tapi masyarakat itu tidak bisa mengoperasionalkan atau kapasitasnya terlalu tinggi, maka dia akan terbengkalai. Harapan kami meminimalkan itu, nggih Bapak Ibu, tugas kami. Jadi karena tugas kami adalah pelatihan, maka akhirnya kita datang untuk melatih. Kemudian di dalam metode pelatihan ini kita bisa secara online, offline maupun Bapak Ibu atau teman-teman bisa melakukan pelatihan secara kilat atau penyuluhan. Nah, kemudian lokus pelatihan dalam kita memberikan pelatihan itu bisa saja masyarakat yang datang atau dipanggil ke kantor kami untuk dilatih. Saat ini juga kami sedang ada pelatihan di kantor Bapak sama di Nganjuk. Jadi ada dua tipe pelatihan, yaitu ketika kita datang ke lokasi maupun masyarakat yang diasramakan di kantor. Kemudian sasaran pelatihan kami yaitu masyarakat yang telah menerima bantuan. Kami prioritaskan bantuan ini bisa dari kementerian kita sendiri maupun mungkin dukungan dari kementerian yang lain. Kemudian kader-kader yang ada di desa, sama mahasiswa maupun pelajar. Jadi kami menerima di kantor kami itu tidak hanya pelatihan yang ada anggarannya selama 5 hari. Biasanya kita pelatihannya tergantung dari jenis pelatihan yang diikuti. Misalnya ada yang 5 hari, 7 hari. Tapi ada juga yang tanpa anggaran. Masyarakat secara umum kantor kami terbuka untuk dikunjungi untuk melakukan pelatihan secara kilat ataupun penyuluhan. Bedanya dengan penyuluhan dengan pelatihan. Kalau penyuluhan mungkin kayak belajar kilat, hanya berapa jam kita datang kemudian bertanya terkait dengan sesuatu yang ingin diketahui, karena kami di kantor kami itu mempunyai lahan percobaan atau demplot itu ada 2, yaitu Karang Kadempel dan Karang Tumaritis. Ketika mereka bertanya atau misalnya mengendaki peningkatan pengetahuan, bisa dilakukan secara singkat, yaitu dengan belajar singkat atau dengan adanya pelatihan. Kalau pelatihan itu berdasarkan program penganggaran dari kami. Nah, pelatihan ini sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal, untuk menyambungkan dengan stimulan yang telah diberikan dari Dirjen Teknis dari Kementerian, kita latih. Setelah pelatihan itu, selama proses pelatihan kita, di akhir pelatihan ada penyusunan RKTL atau Rencana Kerja Tindak Lanjut. Yaitu apa sih yang setelah mereka latih, setelah mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, mereka kemudian akan aplikasikan ke desanya masing-masing. Itu tertuang di dalam RKTL. Nah, dari RKTL ini adalah pintu masuknya kita untuk melakukan pendampingan. Jadi dari RKTL yang mereka tuang, mereka menghendaki peningkatan dalam terkait dengan apa, kemudian dituangkan dalam RKTL, dan bukan biasanya tapi kita selalu pantau RKTL-nya itu dalam perkembangannya itu kayak apa, apakah mengalami kendala atau tidak. Jika ada kendala, pendampingan yang bisa kita lakukan bisa pendampingan secara online maupun offline. Online Bapak Ibu alumni peserta pelatihan kami biasanya langsung tanya, atau kalau dia mau berkunjung ke kantor kami akan persilahkan. Di dalam proses pendampingan ini kita membuka ada program klinik BUMDes, Pak.
klinik BUMDes itu di kantor kami membuka kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini, yaitu terkait dengan kelembagaan yang ada di desa, yaitu badan usaha milik desa. Itu kita membuka ruang, kemudian siapa tahu ada yang bertanya, itu kita terima di situ. Namun kita juga sudah ada aplikasi terkait dengan pendampingan, yaitu dengan pendampingan melalui klinik BUMDes tapi secara online. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti kalau ada yang mengikuti baik dari Zoom maupun adik-adik yang sudah aktif di desa dan bergabung dengan dalam BUMDesa, bisa misalnya di desanya ada terkendala dalam pengelolaan atau tata kelola BUMDes, bisa bertanya secara online. Oh ya, ini aplikasi pendampingan yang telah kita buat, yaitu dengan adanya aplikasi klinik BUMDes. Nanti di situ juga ada passwordnya. Nanti apa yang pengen ditanyakan itu bisa tertuang di situ. Ya, lanjut Mbak. Ini aplikasi online-nya dalam kita pendampingan ya Bapak Ibu atau adik-adik semua, bahwa kita tidak hanya datang, masyarakat datang, karena Nyon Sewu, karena wilayah kerja kita adalah 3 provinsi, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kadang-kadang kalau yang Jawa Timur itu terlalu jauh untuk berkunjung ke kantor kami, jadi kita ada aplikasi pertanyaan atau pendampingan melalui online. Ya, kembali lagi bahwa pendampingan yang kita sasar ini di dalam diagram ini Bapak Ibu adik-adik dapat lihat bahwa pendampingan ini terkait dengan penguatan peran pemerintah, karena kami juga walaupun ini kita menguatkan, kadang-kadang di masyarakat itu kurang, misalnya ada yang kurang pas, itu kita akan bantuin dengan adanya penguatan peran pemerintah. Kemudian penguatan kelembagaan masyarakat, dalam hal ini kelembagaan masyarakat yang ada di desa, terutama dengan kalau sekarang itu lagi trennya itu badan usaha milik desa. Kemudian partisipasi dan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan. Nah, pendampingan ini kami harapkan berkelanjutan, asasnya berkelanjutan. Namun bukan berarti kami hadir itu mendampingi terus Bapak. Jika suatu desa itu sudah dianggap mampu, sudah dianggap mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, kita juga akan lakukan berhenti melakukan pendampingan dan akan berpindah ke desa yang lain. Bapak Ibu, itu program pendampingan yang kita lakukan. Kemudian saya sudah sampaikan tadi program 3-in-1 yang dari kantor kami, yaitu program pemberian stimulan, pelatihan dan pendampingan. Namun kembali lagi bahwa kerja kami tidak bisa kerja sendiri. Kami tidak bisa melakukan pemberdayaan masyarakat desa itu sendirian, yaitu dari Kementerian Desa sendiri. Kami terutama Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat